Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, bapak-bapak, pemuka agama, pemuka masyarakat yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan terpilih, Bapak Hamdani, mudah-mudahan amanah. Bunda mana lantiknya, kan? Singkatnya, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermuwajahah di mulia ini dan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu secara main-main, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, jadi kita jamaah sekalian diciptakan oleh Allah niki ndekne main-main, arak tujuan, ya? Ada tujuan, ada hikmahnya. Jadi bukan main-main. Ketika kita meninggal dunia nanti ada urusan-urusan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia niki. Banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan tentu tujuan utama Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah. Jadi ibadah kita itu akan diterima oleh Allah apabila kita betul-betul melaksanakannya dengan ikhlas dan tentunya juga dengan ilmu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berupaya untuk melaksanakan ibadah tersebut dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu pada kesempatan malam niki kita akan mengkaji satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab al-mujahadah. Niki bab mujahadah niki artinya bab bersungguh-sungguh. Bagaimana kita berupaya di dalam kehidupan ini untuk melaksanakan setiap amal ibadah dengan bersungguh-sungguh dan tidak main-main, tidak asal-asalan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak main-main, jamaah sekalian, ya. Memulai babul mujahadah ini, Imam Nawawi mengetengahkan salah satu firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ayat 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad karena mengharapkan ridho Allah, ridho kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami benar-benar akan memberikan petunjuk kepada mereka, atau sungguh kami benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan kami. Nabi maksudnya berjihad niki jamaah sekalian. Jadi yang dimaksud dengan berjihad di sini tidak hanya berperang di jalan Allah, tetapi yang dimaksud adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya, bersungguh-sungguh untuk memerangi syaitan, memerangi atau melawan godaan syaitan, dan bersungguh-sungguh untuk memerangi musuh-musuh Allah dengan semata-mata karena Allah, dan bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan. Nah, ini Allah benar-benar akan memberikan atau menunjukkan kepadanya jalan kemudahan, jalan kemudahan yang nanti akan bisa menyampaikannya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan itu adalah dengan melaksanakan ketaatan dengan cara yang sungguh-sungguh. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang baik.
orang-orang yang berbuat baik. Tapi maksudnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat baik itu akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan. Nah, jadi di sini jelas jamaah sekalian bahwa kita dituntut untuk bersungguh-sungguh, dan Allah berjanji yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu kita bersungguh-sungguh berusaha melawan godaan-godaan syaitan, Allah berjanji akan memberikan jalan kepada kita, akan menunjukkan jalan kepada kita. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa yang dimaksud dengan al-yaqin? Al-yaqin itu adalah kematian. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Nabi makna ayat ini jamaah sekalian, berarti selama kita niki masih hidup, selama akal sehat berfungsi, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah. Satu contoh jamaah sekalian, ya, di sana ibadah sholat. Ibadah sholat ini akan tetap wajib bagi kita selama kita ini masih dalam keadaan ingat, dalam keadaan sadar, masih berfungsi akal sehat. Walaupun kita niki wah ukurannya tidak tebu bergerak, walaupun yang bisa bergerak itu hanya kelopak mata kedua misalnya, tetap kita niki berkewajiban selama akal sehat niki masih berfungsi. Tetapi kadang-kadang banyak orang yang hanya sekedar pilek biasa, atau seringkali terjadi di rumah sakit misalnya, nah, hanya karena kita masuk di rumah sakit tinggalang teh ibadah sembahyang niki terutama laliang teh ya salah itu niki jadi kita berusaha, kita wajib berusaha melaksanakan ibadah sholat tersebut dalam keadaan apapun selama akal sehat kita masih berfungsi, entah itu dengan sekedar menghormati waktu walaupun dia narai uduk teh misalnya, walaupun itu membawa barang-barang najis, nah, tetap kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat lil hurmatil waktu. Nah, lalu setelah tersembuh kan anu teh. Jadi perintah untuk beribadah niki hanya akan terhenti ketika nyawa sudah dicabut dari raga kita, ya. Lalu arah jamaah sekalian, ada beberapa ibadah yang pahalanya masih tetap mengalir walaupun itu wahbilina. Nah, sini sifarannya amal jariyah. Ini berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila manusia itu mati, maka amal kebaikannya itu terputus kecuali 3. Nah, jadi setelah nikin dia terputus, pahalanya tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Nah, pirang sedekah jariyah. Nah, jadi sedekah sih pahalanya terus mengalir. Nah, marak misal pelungguh dah nyumbang tiba masjid. Nah, selama masjid itu dipakai untuk beribadah oleh orang lain, maka selama itu pahalanya tetap mengalir. Dalam jumlah berapapun kita nyumbang jamaah sekalian, asal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa waladin salihin yad'ulah, wa ilmin yuntafa'u bih, ini yang lebih dulu, wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang dimanfaatkannya, maksudnya yang diamalkan oleh orang tersebut. Nah, bedang ilmu ajarannya ilmuna. Nah, sini pahalanya niki akan terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, ya. Dan yang ketiga wa waladin salihin yad'ulah, dan anak yang saleh yang mendoakan baginya. Dan anak dan doa yang itu insyaallah ndek narak khilafnya ampun sampai na jamaah sekalian nggih. Nah, ento wahbilinang niki dan masih pada anak atau masih pada dengan luar atau dengan lainan si anak masih terjadi khilaf ulama masalah sampai atau tidak sampainya, misalnya bacaan Al-Qur'an atau nabi nggih. Nah, tetapi anak niki doa yang itu nah insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya suruh doang kita mendidik anaknya masalah agama sedini mungkin, ya? Dalam ayat lain Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
barang siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar biji zarrah, yarah, ia akan melihatnya. Jadi barang siapa yang melakukan atau yang beramal walaupun sebesar biji zarrah akan kebaikan, maka ia akan melihatnya. Ini ayat si paling beang itu memotivasi kita jamaah sekalian. Beang itu harapan. Jadi sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, nah ini kita akan melihat hasilnya. Dek narak sia-sia yang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita dilarang untuk meremehkan perbuatan baik apapun bentuknya. Dalam hadisnya Nabi itu bersabda, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dan jangan sekali-kali kalian atau jangan sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik walaupun itu hanya dengan menampakkan wajah berseri-seri ketika bertemu dengan sesamamu. Ketika terberdaya misalnya barang semeton jari untuk memberi salam, terus kita menampakkan wajah yang berseri-seri dan arah permusuhan, nah itu suatu kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ampun bala itu meremehkan perbuatan baik karena kita tidak pernah tahu kebaikan kita yang mana yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi laun kebaikan atau ibadah si paran terbelik pahalanya belum tentu berpahala di sisi Allah karena mungkin dek mati ikhlas gawe yang kadang-kadang siang teremeh nasi berpahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Endek hadis jamaah sekalian si terkait barang bab mujahadah ini arah hadis kursi. Nah ini perlu terperhatian jamaah sekalian karena banyak pelajaran yang akan kita dapat dari hadis kursi ini. Jadi wa ammal ahadis, dan adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan bab mujahadah, fal awwalu, maka yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman. Berarti niki hadis kursi nggih. Nah yang naran Allah Ta'ala berfirman terus kemudian Nabi ente, nah ini arahnya hadis kursi. Jadi Nabi ente menyampaikan firman Allah Ta'ala. Jadi beda hadis kursi bareng Al-Quran. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasih saya, niki maksudnya wali adalah kekasih Allah. Dengan si tekangan si Allah, inaran waliullah. Nah, jadi saya musuhin wali ku na Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh saya menyatakan perang kepadanya, mengumumkan, memberitahukan perang dengan orang tersebut. Maka yang jadi pertanyaan jamaah sekalian, saya wali Allah ini. Nah, kita kadang-kadang sering tertipu nggih arak dengan tahu leka leai atau bedang ya kesaktian kenapa wali no padahal dia sembahyang dek nemarak niki nggih. Nah jadi arak dengan melakukan hal-hal di luar lekan kebiasaan, periksa dulu jamaah sekalian bagaimana ibadah orang tersebut. Kalau dia memang orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah, maka insya Allah dia itu waliullah. Nah sini harus berhati-hati. Karena setiap kita memusuhinya, maka Allah menyatakan perang kepada kita. Nah, ini Allah mengumumkan perang oleh itu kan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, jadi jelasannya si Al-Quran saran waliullah niki jamaah sekalian. Nabi ini ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah ada orang-orang yang beriman dan adalah mereka itu bertakwa. Jadi ini kisaran waliullah dengan si beriman dan bertakwa. Jadi tidak napang bedang gelar doang, misalnya gelar kiai atau ustaz sampai najari waliullah nenten marat niki ya. Nah jadi saran waliullah niki dengan si beriman dan bertakwa seleput dengan berkesempatan menjadi waliullah ya. Jadi ketika dengan niki yang wah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin gawe ibadah, nah dia punya peluang untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Angka kelanjutan hadis niki dengan jamaah sekalian,
wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi. Dan jangan mendekat kepadaku hambaku itu dengan sesuatu yang lebih aku sukai dari apa yang telah aku pardukan atasnya. Maksudnya dek narak si paling demenang nasi Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekat ibadah adalah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang dipardukan kepada kita. Sangka ini narak dengan gawe sunnah tetapi pardu ditinggalkan dek narak kenene ni tinggi karena keparduan niki semula wajib, pardu juru terutama yang bro ampun dah gawe sunnah. Jadi sunnah niki adalah tambahan, tetapi tidak berarti kita boleh meremehkan amal-amal sunnah, karena Nabi ngena kelanjutan hadis kursi niki, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu mendekat kepadaku dengan amal-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi misalnya arak dengan solat fardu jagana dengan cara berjamaah, puasa Ramadan dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya, berhaji juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atau dengan kata lain semua amalan-amalan fardu dilaksanakannya dengan baik dan sempurna, lalu ia menambah amal-amalan itu dengan senantiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah. Misalnya rajin ia puasa Senin Kemis, rajin ia bersedekah, rajin ia melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, sini dengan niki dengan si betul-betul dekat tiba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan sini si belik kemungkinan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kelebihannya jamaah sekalian ketika kita dicintai Allah, fa iza ahbabtuhu kata Allah, maka jika saya telah mencintainya. Jadi enarak dengan hisno, rajin ibadah baik fardu maupun sunnah. Gawe doang dengan istiqamah, dengan baik dan benar cara pelaksanaannya dengan ikhlas karena Allah. Nah, ini kangennya ya si Allah Subhanahu wa taala. Nang kene wah kangen dengan iki si Allah. Nabi mauna kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Sayalah yang menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Dan sayalah yang menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtisu biha. Dan sayalah yang menjadi tangannya yang ia memukul dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan saya yang menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Tapi maksudnya Allah menjadi pendengaran teh. Nah, jadi ini butuh penjelasan. Jadi tidak mungkin Allah akan jadi telingan teh ya. Nah, jadi si maksudnya Allah menjadi pendengaran, jadi sayalah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Ketika Allah mencintai kita karena kita dekat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah fardu dan sunnah, maka telingan teniki pasti bimbing si Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senang mendengar hal-hal yang baik. Bahkan kita akan benci ketika kita mendengar hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti bimbingnya telinga teniki untuk mendengar hal-hal yang diridhoi Allah. Terus Nabi maksudnya dan saya menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Jadi penentang teniki, mata teniki akan selalu dibimbing oleh Allah untuk senang melihat hal-hal yang baik. Sebaliknya kita akan benci. Jadi ketika kita sudah dicintai Allah, Allah akan membimbing kita sehingga kita tidak mau lagi melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tangan kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, Allah bimbing tangan kita ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi iman tenikin dek tekadu ya untuk zalim kepada sesama, tetapi kita pakai dia untuk melakukan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kaki kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka kaki kita ini akan dibimbing oleh Allah untuk berjalan ke tempat-tempat yang diridhoi Allah. Maka dengan situah bimbing insyaallah dia akan ringan langkahnya menuju tempat-tempat yang baik seperti kajian agama atau hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, atau dibimbing kakinya niki untuk bersilaturahim ke sesama muslim, atau ya bimbing kakinya narak semeton jari nasi sakit untuk menjenguk orang sakit,
Pendek kata, kakinya ini akan dibimbing oleh Allah untuk menuju tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing orang tersebut sehingga dia tidak akan mau melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Nah, sini maksudnya sayalah yang menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya, ya. Nah, terus Nabi andah kelebihan wah Allah cinta la itu jamaah sekalian. Nabi kena wala in sa'altani la u'tiyannahu. Dan jika ia meminta kepada saya, sungguh saya akan memberikannya. Ente wah dekat barang Allah Subhanahu wa taala. Dan wah kangen itu si Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah. Tetapi kita kadang-kadang jamaah sekalian sering melente menang mesa. Sembahyang dek tuah ngembang-ngembang dek tuah melente berdoa langsung nak kabulan. Kebiasaan merat niki doang ya. Perintah Allah lalehang ke. Lalu ketika kita berdoa saya panah ni tabulang si Allah ngomeh itu. Wah itu berdoa dek mando ni kabulan. Kan pelah itu. Karena dek mana penuhi tersyarat-syarat dikabulkannya doa itu oleh Allah. Selain itu jamaah sekalian, wala inista'adzani la u'idhannahu. Dan sungguh kalau ia meminta perlindungan kepada saya benar-benar akan melindunginya. Nah, jadi ketika dengan yang perlindungan tiba Allah, ampuh kita niki termasuk orang yang dicintai oleh Allah, pasti Allah akan melindungi kita. Apalagi lebih-lebih zaman niki jamaah sekalian, wah luar biasa musibah, berbagai macam musibah menimpa negeri tengah, mulai lekan banjir, terus gempa, segala macam. Nah niki pengendang perlindungan tiba Allah Subhanahu wa taala. Lagu syaratnya harus kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal ibadah. Jadi tidak sekedar ngendang doang, lagu perintah Allah dek laksana yang sulit akan diterima. Terus yang kedua jamaah sekalian, niki masih juga hadis kursi dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang telah diriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla. Qala Allah berfirman, Nabi Allah berfirman di hadis kursi berikut niki, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Apabila hamba itu mendekat kepada saya satu jengkal, maka saya akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya zira'an, dan jika hamba itu mendekat kepada saya satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, saya akan mendekat kepadanya satu depa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah, dan jika hamba itu mendatangi saya sambil berjalan, maka saya akan mendatanginya dengan segera, maksudnya bergegas. Jadi becat-becatan lah, becatan isi angkun dengan si leka. Nah, lagu Nabi maksud hadis niki tentunya nendek kebayangan Allah mendekat dalam arti harfiah nengge. Nah, jadi si maksud ayat niki enteng gawe pegawaian bagus. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, nah misalnya kita gawe perbuatan baik niki ndek neluwe lalu, nah berarti tetap yang netesi Allah Subhanahu wa taala puhala luwean lekan sebayangan te puhala. Angkat semakin luwe kebaikan si gawe te semakin lipat ganda yang puhalana si Allah Subhanahu wa taala. Niki maksud hadis niki ya. Jadi semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan, maka semakin berlipat gandalah pahala yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus hadis kedua jamaah sekalian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang ditipu atau yang tertipu pada keduanya itu kebanyakan dari manusia. Nafinya as-sihah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Ini ampun narani ini tertipu karena sering manusia itu tidak bisa memanfaatkan dua nikmat Allah niki. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka hadis niki sangat indah maknanya jamaah sekalian ya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis niki Allah Subhanahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kita niki sebagai seorang pedagang.
Terus modal teniki adalah sehat dan kesempatan. Kan en pedagang niki, en pedagang modal, ampun ceket muter modal. Jadi dia pandai mengelola modalnya niki kan beli hasilnya, okay? Nah begitu juga dengan kita. Ketika kita sebagai manusia ini diumpamakan sebagai seorang pedagang, lalu kita punya modal, kesehatan, kesempatan, kita mampu memanfaatkan kesehatan, kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah hasil yang kita dapat pun akan memuaskan. Jadi sini maksudnya. Nah, lagu seringkali itu lalai manfaatan nikmat sehat dan kesempatan. Ya? Oleh karena itu kita patut bersyukur jamaah sekalian, karena kalam niki kita termasuk insya Allah orang yang mampu memanfaatkan nikmat kesehatan dan kesempatan. Kan icani net sehat, icani net kesempatan, dalam arti kesempatan niki wah ndek ngurus masalah dunia wah kan lekan ngoni wah itu bayar rezeki. Nah niki kaduang teh kesempatan, kaduang teh kesehatan niki untuk hadir le kajian agama marat niki, insyaallah termasuk itu orang yang tidak tertipu dengan kedua nikmat tersebut yang sering membuat orang lain tertipu, okay? Jadi usurnya pemanfaatannya dengan sebaik-baiknya. Tidak sampai tunggu waktu tersisa kita untuk temele gawan dan mungkin niki atau akan tersibuk lawan kan tidak tersempat kan hadir le majelis-majelis seperti niki. Hadis selanjutnya jamaah sekalian yang gambaran itu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam niki beribadah. Ini tujuannya gambaran itu jamaah sekalian, ampun tersadar bahwa kita yang tidak ada jaminan masuk surga, kita yang tidak terpelihara dari dosa niki semestinya lebih bersungguh-sungguh. Yang pun tolok hadis niki le bab mujahadah si Imam Nawawi. Le hadis niki riwayatannya si Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang daripada ummul mukminin. Purnana si nabinta. Nabi Siti Aisyah nyeritayang nabinta anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu bangun untuk melakukan salat malam sehingga pecah-pecah kedua kakinya. Si suana nganjeng jamaah sekalian Nabi teh. Si belu ayat bacana sampai pecah-pecah kaki beliau. Ini dilakukan beliau setiap malam. Padahal beliau itu orang yang maksum, terpelihara dari dosa. Sehingga apa kata si Aisyah? Faqultu lahu, maka saya berkata kepadanya. Jadi kenokna Nabi teh Siti Aisyah. Si seriuangna angkun Nabi teh angkun ibadah niki. Si suana nganjeng ibadah salat malam niki sampai pecah-pecah kaki beliau. Nabi ngenengno Nabi teh Siti Aisyah. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Mengapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Dan sungguh Allah mengampuni bagimu dosa yang terdahulu dan dosamu yang terkemudian. Nabi menjawab Nabi ente qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah tidak boleh kalau saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Atau makna harfiahnya, apakah saya tidak menyukai bahwa saya ini akan menjadi hamba yang bersyukur? Jadi apakah salah kalau saya ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi angkun Nabi itu si sembahyang suwe niki atau dengan membaca ayat-ayat yang panjang niki adalah sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semestinya jamaah sekalian yang pelungguh sindek narak jaminan nepi-nepi niki. Nah jadi kan dek narak jaminan dosa terdahulu terkemudian, terus dek termaksum lekan perbuatan dosa, dan dek narak jaminan termasuk surga. Nah ini itu sih lebih pantas beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan le hadis lainnya jamaah sekalian cerita yang itu Nabi angkun sembahyang Nabi teh. Nah ini walaupun ini sembahyang sunat jamaah sekalian ya, tetapi menjadi pelajaran bagi kita bagaimana solat beliau itu. Ampun ndak teparan lon brute belu si dayat parante diri teh wah paling hebat ya. Nah den maniki karena Nabi teh sembahyang sunat niki cerita yang si Abi Abdullah Huzaifah bin Yaman Nabi ngene. Nah qala beliau berkata Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Saya pernah solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam.
Nah jadi lek sapa kelem wah sahabat siaran Huzaifah bin Yaman iki sembahyang bareng Nabi teh fatatahal Baqarah. Nah jadi setelah membaca surat Al-Fatihah lalu beliau membaca surat Al-Baqarah. Kita lagu sembahyang sunat niki nggih. Nah ya sembahyang tahajud bareng Nabi teh Huzaifah niki. Nah jadi ketika Nabi teh memulai membaca surat Al-Baqarah setelah membaca Al-Fatihah niki, faqultu Huzaifah niki. Nah jadi dalam angannya lagu ndak senemuni ya, dalam angannya Nabi ini yarfa'u indal mi'ah. Nabi akan ruku pada ayat yang ke-100. Ini badeannya kan? Bodoh bayangnya 100 ayat ya surat Al-Baqarah kan luar biasa wah tuan tembok anjang niki nggih. Nah ini teh lah kurang-kurangan dek tegentahan ya. 100 ayat. Ini badean Huzaifah. Tetapi ternyata tidak jamaah sekalian. Cuma maudhuh kemudian berlalu. Romboknya si Nabi teh ternyata ndek ruku Nabi teh ayat ke-100 niki. Faqultu Huzaifah dan lemangannya yusalli biha fi raqatin. Oh Nabi akan solat dengan surat Al-Baqarah ini pada rakaat ini kan. Dalam badian Huzaifah oh sangat tutuang juluk surat Al-Baqarah ampun ruku Nabi teh. Surat Al-Baqarah niki anda baca tartil 2 jaman jamaah sekalian nggih. Coba dicoba 2 jaman karena dia lebih 2 juz surat Al-Baqarah niki. Nah, jadi dalam badian Huzaifah oh nang sangat tutuang juluk nah piarana surat Al-Baqarah ini si Nabi teh ampun ruku pamado. Maka berlalu tutuk Nabi teh selesai Nabi teh baca surat Al-Baqarah ternyata ndek mana ruku. Jadi faqultu Huzaifah. Nah, yarka'u biha Nah, jadi ia akan ruku dengan surat Al-Baqarah ternyata ndek man. Summa tatahan nisa. Kemudian beliau memulai membaca surat An-Nisa. Tutu Al-Baqarah surat An-Nisa baca nasi Nabi teh. Ini lek satu rakaat niki ndek pindah rakaat, nggih. Nah, faqara'aha. Kemudian ia menghabiskan surat An-Nisa niki. Bacanya selepukna. Nggih. Jadi kaget Huzaifah. Jadi summa tataha Ali Imran. Kenana ruku lah surat An-Nisa niki ternyata Nabi teh kembali membaca surat Ali Imran. Berapa surat jadi ini? 3 surat. Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran dalam satu rakaat. Itu qul huwallahu dong remon itu kadang-kadang ya. Nah. Jadi jamaah sekalian luar biasa ya. Nah, terus badak ni telah hadis niki apakah Nabi membaca secara cepat? Ternyata tidak jamaah sekalian. Yaqra'u mutarassilan. Beliau membaca secara tartil. Jadi tartil niki indah kedengarannya. Nggih? Bodoh bayangan surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, Ali Imran. Di dalam satu rakaat niki. Nggih? Yang dek terbayang wah ngombe suwe nang nganjang Nabi teh. Nah, nomor 1 tartil niki idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Apabila beliau melalui satu ayat yang di dalamnya ada perintah untuk bertasbih, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Dan apabila beliau melewati satu ayat yang di sana ada perintah untuk meminta atau meminta kepada Allah, Nabi meminta. Di sana ada rahmat, ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat. Hendak Nabi minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awadza. Dan apabila beliau melalui ayat yang memerintahkan untuk berlindung, beliau berlindung. Nah, jadi setelah membaca kedua ayat niki jamaah sekalian, summa raka'ah. Kemudian beliau ruku. Jadi telu ayat bacana pun ruku Nabi teh. Sekumba beliau ruku nah, apakah telu subhana rabbiyal azim nah? Ndek jamaah sekalian. Jadi faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim, maka mulailah beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, maka adalah ruku'nya itu seumpama berdirinya. Dan merak kelas itu paling langsung itu nurut dia. Nah, ini dia ruku seukuran lama berdirinya. Thumma qala, kemudian beliau berkata, jadi setelah naruku sami Allahu liman hamidah. Kan niki bacaan teh waktu teh iktidal niki Rabbana lakal hamdu. Sekumbe suana nganjang elek waktu nasi iktidal niki, jadi thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'ah. Kemudian beliau berdiri yang panjang, ini mendekati dari lama rukunya beliau.
kurang sekejap lekan rukukna niki. Jadi setelah itu thumma sajada, kemudian beliau sujud. Faqala, maka beliau berkata di dalam sujudnya itu, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ngomong ukuran sujudnya, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, maka adalah sujudnya itu kurang sedikit daripada berdirinya, mendekati berdirinya, maksudnya kurang sekejap lah kan suana sih nganjang niki. Ini satu rakaat jamaah sekalian, belum nanti baginda Nabi akan bangkit untuk rakaat yang lain. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, lagu jamaah sekalian, sekali lagi ini berkaitan dengan masalah solat sunnah, ya. Nah, en sembahyang berjamaah dek Nabi yang itu belo-belo lalu. Karena makmum teniki ia macam-macam jenisnya, ya. Arak dengan si tua, arak kana kode, arak dengan si sakit, ya. Nah, jadi ente jadi imam ya sedang-sedanglah baca ente. Terutama sekali waktu tasi berjamaah lah sembahyang fardu niki, ya. Nah, walaupun misalnya kita apal ayat Al-Qur'an, lu apal teh surat-surat Al-Qur'an, nah lagu harus terperhatian keadaan makmum teh. Karena Nabi teh sendiri lah dalam hadis sahih, Nabi ngena idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif, apabila mengimami salah seorang kalian akan manusia, maka ringankanlah. Jadi ente jadi imam nu ringannya. Nabi alasan Nabi tak pernah suruh imam niki meringankan, fa inna fihim as-saghir, maka sesungguhnya pada mereka para makmum itu ada anak kecil, wal kabir ada orang tua, wal dhaif ada orang lemah, wa zal hajat dan ada orang yang mempunyai kebutuhan. Jadi ente jadi imam niki harus terai, ya? Harus perhatian keadaan makmum teh. Nah, fa idza shalla wahdahu, maka apabila ia salat sendirian, falyusalli kaifa syaa, maka hendaklah ia salat bagaimana saja ia kendaki. Dan masa-masa itu terserah nyak demele marak nabi ente keburu baca surat Al-Baqarah, Ali Imran dan Nisa, silahkan. Lagu yang masa-masa itu, ya. Nah, karena lawan jamaah sekalian dikhawatirkan si misalnya arak jamaah teh ia mele belajar untuk sembahyang berjamaah misalnya, ya. Nah, ini sering kali terjadi kadang-kadang nyuruh dengan males jadinya. Nah, dia beruk-beruknya belajar misalnya dengan maning masjid salat berjamaah. Nah, kebetulan pasnya dayak niki si jari imam niki nah dua lempir dan baca Quran kan. Nah, akhirnya oh ternyata suwe salat berjamaah coba jarak kuah paling enggak ngenong kata jadinya kan. Nah, jadi kita harus bau niki ngirek-ngirek lah si makmum melek mudin teh. Cuman ngenon ndak sel misalnya terutama sembahyang subuh ya memang anjuran itu memakai ayat yang agak panjang, nah jadi endek subuh niki makmum tolong dendek deh merasa atau menggerutu ketika imam membaca misalnya sabihis atau nabi, karena salat subuh niki memang kita anjurannya agak beluan soalnya jarak 2 rakaat, atau misalnya imam melek salat Jumat baca ayat sejadah alif lam mim tanzil niki, ya silahkan. Nah, jadi mudah-mudahan rede doang lagu makmum nang, ya. Nah, jadi ende rede makmum teh dendek dalam arti ende luwe ansil lemah makmum teh pun ende mampu muteng dengan ayat alif lam mim tanzil niki dendek teh kedusino, ya. Nah, jadi ndak kita sini boyak keutamaan lagu arak dengan mudarat telek mudin teh. Ya. Nah, kan ente jadi imam ente baca tasbih niki cukup bang wah 3 kali dendek lebihan, ya. Ya, dia tolong narak dengan sigirang pinang atau ngumbelek mudin teh. Nah, lawan ente sembahyang mesak-mesak teh silahkan, ya. Hadis selanjutnya jamaah sekalian, ini hadis riwayat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Maksudnya niki kuat badan dan jiwanya, ya. Nah, jadi ndak kuatnya doang arak lu sembahyang ndek selahino kena, ya. Jadi dengan si kuat pada taatnya, nah ini lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa kullin orang mukmin niki tetap doang erat kebaikannya, tapi kebaikan karena keimanan niki, ya. Nah, jadi terus suruhnya itu ihris ala ma yanfa'uka, ya, berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu.
wasta'in billah wala ta'jiz, dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Jadi balak ni teh. Jadi Nabi sianggap teh bermanfaat usaha yang jamaah sekalian untuk bisa meraihnya. Nah, hendak terlemah, yang tolong tiba Tuhan, hendak terlemah untuk meraih apa yang bermanfaat bagi kita. Nah, terus ajar nih teh jamaah sekalian, dan ini sering sekali kita lakukan. Sulit kita nyerang kebiasaan niki. Nabi ya, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza. Dan jika engkau ditimpa oleh sesuatu, maka jangan engkau mengatakan kalau saya mengerjakan ini maka akan seperti ini jadinya. Jadi dendek dengan en ini enggak. Nah, marak misal ngene. Kita jual barang jamaah sekalian elek sopok dengan kita jualnya dengan harga 1 juta. Nah, lagu ternyata mau kita kabar nilai tempatnya Reni yang beli 1,5 juta. Nah, ngemong kata terus lah kedi yang kujual itu nemu aku 1,5 juta ini sebelah karena itu kita datangkan kesempatan setan goda itu kurang kita jadi reda ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Angkat jelasan si Nabi enta fa inna law ini kan ya. Jadi walakin kul akan tetapi katakanlah misalnya toh kadang melakukan perbuatan maraniki enggak qadarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah menentukan dan apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Nah, jadi alasan yang pondok Nabi yang itu ngene kalau ini fa inna law taftahu amal syaitan. Maka sesungguhnya law itu akan membuka amalan syaitan. Jadi membuka kesempatan bagi syaitan untuk goda kita. Jadi dendek wah ngene kalau ini wah marak niki gawe teh terima wah qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Marak niki teh wah niki wah takdir Allah la ita. Nggih? Nah, jadi marak Nabi juga dalam hal niki nggih. Nah, terserah wah tiba takdir Allah Subhanahu wa taala. Dendek teh ngene lau niki. Terus hadis ketujuh jamaah sekalian. Inilah hadis ketujuh niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin nar bisyahawat, dihijab, ditutup neraka itu dengan syahwat. Wa hujibatil jannah bil makarih, dan ditutup surga itu dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hati. Jadi muttafaq alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, en riwayat Imam Muslim dia dengan dua hujibat tetapi dengan memakai hubbat ya. Jadi hubbatil jannah bil makarih wa hubbatin nar bisyahawat. Ini enggak hadis riwayat Imam Muslim. Nabi maksudnya neraka itu diliputi dengan perkara-perkara syahwat ya. Jadi neraka niki diliputi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh hati. Marak misal berzina, minum minuman keras, kan ini sudah menang nasi syahwat. Nasi Noah ngeliputin api neraka niki dalam arti ente gawe pegawaian maksiat niki si demen-demenang nasi syahwat. Marak misal arak dengan demennya berzina, demennya minuman keras, demennya maling, demennya gawe riba. Nah, maka pelan-pelan berarti dengan tanpa sadar dia telah membuka hijab tersebut. Nah, marak misal neraka niki kan liputinnya si zina, kan minuman keras, gawe ke zina misalnya kan gawe ne zina si dengan wah kubuka sikit tabir niki kan gawe ne minuman keras kubuka sikit gawe ne begitu seterusnya. Jadi semakin banyak dia melakukan perbuatan maksiat, maka semakin banyaklah hijab-hijab neraka itu yang tertutup, pada akhirnya dia akan masuk ke dalam neraka tersebut. Nah, sebaliknya jamaah sekalian, hujibatil jannah bil makarih, ini ditutup surga itu dengan perkara-perkara yang dibenci. Nabi maksudnya perkara dibenci, maksudnya dibenci niki kan itu melente bebas jamaah sekalian nggih. Melente dia narak beban. Melente uras sembahyang subuh atau ngumpe dendek sembahyang subuh kan. Soalnya kenyakan tengantok apa nak suruh itu uras sembahyang subuh niki kan. Atau kenyakan tersibuk misalnya kenyakan pembeli luwe no pendatang waktu dhuhur. Kan perkara-perkara sehingga nepeti demenang si angen teh. Nah, lagu ante bau ngelaksana ya perkara-perkara niki. Marak misal puasa sebulan penuh lakan kelema sapelai dan nahan lapar. Kan dari segi anu teh memang dia milih no. Nah, dari segi watak itu sebagai manusia kan dia temele lapar. Nah, lagu memang seharusnya seperti itu kita kerjakan. Nah, jadi ente gawe perintah-perintah Allah. Marak misal gawe itu puasa, berarti kita telah membuka tabir yang menutupi surga itu. Kita kerjakan sholat, kita buka lagi tabirnya. Kita kerjakan sedekah, kita buka lagi tabirnya. Seperti itu seterusnya. Akhirnya kita sudah banyak kita membuka tabir itu, maka tabir itu pun akan terbuka dan pada akhirnya kita akan masuk surga.
Jadi marak niki si maksudnya hadis niki ya. Jadi semakin luwek tenggawe perbuatan baik berarti semakin itenum buka tabir. Sebaliknya semakin luwek tenggawe kejahatan semakin luwek tenggawe atau buka tabir api neraka jamaah sekalian ya. Nah, jadi mudah-mudahan berdasarkan anu niki keterangan syarah hadis niki mulai kelam niki terberjanjilah diri kita untuk berusaha ente ibadah niki dende asal-asalan, tapi betul-betul kita perhatikan tidak hanya kualitasnya tetapi juga kuantitasnya ya? Kualitas ibadah deh. Soalnya jamaah sekalian ente betul-betul ibadah nikmat ibadah ini ya? Malah dengan rasa yang nikmat sholat hormati becat datang waktu sholat ya? Hormati becat datang waktu sholat karena ia merasakan nikmat sholat ya? Bahkan ketika sholat itu bisa kita kerjakan sesuai dengan ketentuannya dengan khusyuk, maka sholat itu akan dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ini nikmat ibadah ini yang kita mele ngelaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ini ada pertanyaan jamaah sekalian, saya kuring 3 menit ada pertanyaan ini. Mudah-mudahan tidak masalah pemilihan kepala lingkungan ya, onde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masalah bab nikah. Nah, apabila masa idah masih ada, apa bisa menikah lagi dan terus bagaimana hukum nikahnya? Nah, jadi selama perempuan niki berada dalam masa idah jamaah sekalian ya, nah maka dia tidak boleh menikah. Anda menikah dalam masa idah, nikah niki pasah atau rusak ya. Jadi harus terpasah dengan niki. Nah, tapi orang terpasah terpisah. Dan kanggung ya, nah, harus terpasah ya, harus lepas atau jeraah ya, terpisah ya dalam artinya. Nah, terpisah suami hubungan suami istri dan kanggung dan tak terjadi sampai bareng. Karena hukum nikah niki dan sah. Nah, jadi wajib hukumnya dengan nina niki buat lekan idahnya dulu ampun kanggo mereri. Nah, idah niki luak macam na jamaah sekalian. Ara idah betian, ara idah mati atau ara idah sebiasa mara dengan sindekna si normal-normal ya. Nah, dengan si normal idahnya niki 3 kuru ya. Nah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Niki dengan si biasa-biasa ya. Nah, misal ya haidna biasa-biasa ya normal-normal lah kan. Nah, jadi ini idahnya adalah 3 kuru. Nah, lawan arak dengan niki ndekna haid misalnya atau dengan si merari niki ya wahang haid. Nah, niki idahnya 3 bulan. Ya, arak dengan si bilin mati si kurnane pira idahnya 4 bulan 10 hari. Nanti harusnya terpenuhi ya, harusnya selesai dulu ampun kanggo mereri. Endek man dek kanggo. Dek sah pernikahan niki. Anda mewah terjadi wajib pasah nikahan niki. Ya. Atau dengan misalnya mereri ia tersiang si kurnane dalam keadaan betian. Pira idahnya setelah dia melahirkan. Nah, lalu sebaliknya lawan di antara 2 edah niki kadang-kadang ini ia bertemu. Misalnya ngene. Arak dengan ia betian. Wah kurang sebulan dengan anak. Nah, jadi bilin yang bilin yang si kurnane. Kan ketentuan edahnya yang dengan tebilin si kurnane niki 4 bulan 10 hari. Maka di sana dimenangkanlah idah hamil. Ya. Nah. Ya. 4 bulan 10 hari ya. Arba'ata asyhurin wa asra. Ya. Al-Quran niki soalnya ya. Nah, jadi dengan sita mati niki edahnya 4 bulan 10 hari ya. Nah, jadi luan permasalahan edah. Sekali lagi tegasnya jamaah sekalian, ini harap dengan nina masih edahnya ndak nikah ya. Karena nikah niki atau pernikahan ndak sah. Dan harap jalan tinggi ya. Dan harap dan nebuta tawar-tawar niki ya. Ndak tersampai lo itu berdosa jadi karena gak itu nikah dengan ya. Nah, jadi sedene tahta jamaah sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tashhal muamalah fi ma bainana wa bainaka ala sunnah. Warzuqna sidqa tawakkuli 'alaika wa husnal dhanni bika wa nun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.